Yahoo, Yahoo, Yahoo. yang saya hormati, pertama saya ingin menyapa Bapak Eporus, Bapak Pendeta Tuhoni Dalam Banua. Juga saya ingin menyapa Bapak Ketua Umum HIMNI, Bapak Marinus Gia, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kebetulan beberapa kali bertemu di DPR dengan saya, karena kebetulan kami dalam Komisi Keuangan, dan juga Bapak Dr. Kasianus Dalam Banua, Hakim Tinggi yang nanti akan menjadi pembicara pada kegiatan yang dilakukan webinar pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman dari HIMNI Bandung dan juga ITMN Bandung, dan juga kepada Pak Manis yang menjadi penyelenggara acara. Saya rasa ada kegiatan inilah sangat baik, mengangkat topik, tema yang juga sangat menarik, dan tentu kita nanti semua akan mendengarkan dari para narasumber bagaimana pemahaman maupun apa yang dapat disampaikan mengenai filosofi dari Schemate Morae Aila, yang kalau diterjemahkan kurang lebih terjemahannya adalah lebih baik mati dibandingkan menanggung malu. Teman-teman semua, Ibu Bapak, saya sangat berbangga hati bahwa pada sore hari ini webinar berhasil, ini sudah 230 lebih peserta, dan tentu didengarkan oleh seluruh saudara-saudara yang tertarik kepada topik ini. Saya yakin ada yang dari berbagai macam kota, dari Nias dan juga dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, saya diberi waktu oleh panitia 10 menit untuk memberikan opening. Dalam 10 menit saya ingin berusaha menyampaikan 3 hal saja. 3 hal yang menjadi pemahaman saya sendiri mengenai apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, dan nanti tentu para narasumber akan memperdalam. Yang pertama, Schemate Morae Aila. Yang pertama, saya yakin ini harusnya tidak kita artikan secara harfiah. Pasti kita bukan mencari mati. Bahkan ketika kita yang yakin bahwa kalaupun kita mati, kita itu sudah selamat, kita bukan cari mati. Sebaliknya, menurut saya kita bersyukur atas hidup yang kita diberikan. Syukur ini kemudian menjadi dasar dari berbagi kepada sesama. Jadi Schemate Morae Aila ini jangan dianggap sebagai boleh mati, ya memang boleh saja mati dan kita pasti mati. Tetapi bukan mencari mati secara konyol. Tetapi kita adalah diberikan hidup, kita mendapatkan hidup dari Tuhan kita, dan tentu hidup yang kita dapatkan ini kita syukuri, dan cara bersyukurnya adalah dengan membagikannya kepada sesama, membagikan manfaat, membagikan kegunaan kepada sesama kita. Sehingga kita maknai Schemate Morae Aila ini adalah upaya kita, filosofi kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu menurut saya adalah yang pertama. Bukan arti harafiahnya yang penting, tetapi kemanfaatan buat orang lain, karena kita bukan mencari matinya, meskipun itu disebut di depan.
Yang kedua, schemate more aila. Berarti kalau di dalam pemahaman saya adalah, ya jangan sampai kita itu mendapatkan malu. Jangan sampai di dalam hidup kita itu kita mendapatkan malu itu tadi. Artinya bagaimana? Artinya hindari hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan malu. Bagaimana kita menghindari hal-hal yang kita bisa mendapatkan malu itu? Pertama, kita menjalankan hidup yang percaya. Kalau kita hidup yang percaya, patuhi aturan Tuhan, kita tidak akan malu. Yang kedua, hidup di masyarakat, hidup secara sosial, maka patuhi norma hidup bermasyarakat, kita tidak akan dapat malu. Yang ketiga, hidup dalam koridor negara, artinya patuhi semua peraturan perundangan yang menjadi kesepakatan, kita tidak akan dapat malu. Ibu Bapak sekalian, nanti 3 pembicara ini akan menguraikan. Ada Pak Pendeta BNKP, Pak Eporus, Pak Marinus, anggota DPR yang merupakan pembuat undang-undang, dan tentu Bapak Hakim Tinggi Pak Kasianus yang adalah hakim yang cara pandangnya sangat kental dengan hidup bermasyarakat. 3 hal: hidup yang percaya, hidup sebagai masyarakat, dan hidup bernegara. Patuhi, dan kita berusaha menghindarkan malu dengan cara hidup 3 tadi. Hidup yang percaya, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Itu adalah pengertian pemahaman saya yang kedua. Kalau tadi pertama adalah bukan arti harafiah mencari mati. Yang kedua, jangan sampai dapat malu. Nah, yang kedua ini kadang-kadang kita mesti awas. Karena supaya jangan dapat malu, bukan berarti kita itu selalu benar. Bahkan yang lebih harus kita hindari lagi adalah tidak bisa kita mengatakan saya tidak boleh dapat malu sehingga apapun akan saya tempuh. Ada norma hidup bermasyarakat, ada norma perundangan, ada norma-norma dan aturan-aturan Tuhan kita. Jadi bukan berarti bahwa tidak boleh malu apapun diterabas, atau istilah lain, tidak boleh malu at all cost. Tapi tidak boleh malu dalam 3 koridor. Hidup yang percaya, hidup bernegara, dan hidup bermasyarakat. Itu pengertian pemahaman saya yang kedua mengenai schemate more aila. Pengertian yang ketiga, yang terakhir, karena ini 10 menit saya sudah mau habis. Malu itu bukan hanya urusan kita sendiri. Bukan hanya soal diri kita sendiri. Merasa malu itu bukan monopoli diri kita sendiri. Orang lain pun bisa merasa malu. Karena itu, pengertian yang ketiga dari pemahaman saya mengenai schemate more aila ini adalah, ya jangan bikin orang lain menjadi malu. Jangan bikin orang lain merasa malu. Bantu orang lain sehingga dia pun saya tidak mau malu, orang lain juga jangan malu. Jangan permalukan orang lain. Ini pengertian yang lebih dalam daripada sekedar pengertian bagi diri sendiri. Bukan berarti bahwa saya tidak boleh malu
apapun harus saya lakukan, orang lain pun jangan kita permalukan. Ibu Bapak sekalian, saya memiliki tiga pemahaman tadi mengenai Setimate Morai Haila. Bukan arti harafiah mencari mati, hidup hindari mendapatkan malu bagi diri sendiri, dan hindari mempermalukan orang lain. Saya rasa di dalam pandemi seperti saat ini, Setimate Morai Haila menjadi lebih penting lagi kita dalami dan kita betul-betul gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak tetap menjaga kesehatan, di tempat-tempat umum tetap memakai masker, lindungi diri kita sendiri, tapi lindungi juga orang lain. Jangan membuat malu bagi diri kita sendiri, jangan juga permalukan orang lain. Ini adalah kedalaman filosofi dari Setimate Morai Haila yang saya pahami, dan moga-moga bisa dilanjutkan diskusinya lebih dalam oleh para narasumber. Dengan ini saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada acara webinar pada sore hari ini. Silahkan dilanjutkan, semoga menjadi manfaat bagi Ibu Bapak sekalian dan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Yahoo!